Kabar kehamilan Erika Carlina yang kini memasuki 9 bulan terus menjadi sorotan publik. Meski Erika belum secara gamblang mengungkap siapa ayah dari anak yang dikandungnya, berbagai petunjuk mulai mengarah pada satu nama. Erika pernah menyebut bahwa pria tersebut sudah memiliki anak, sering melakukan live di media sosial, kerap berbicara dalam bahasa Jawa, dan bahkan sempat mengklaim hubungannya dengan Erika hanyalah sebatas gimmick atau settingan belaka. Ia juga menegaskan bahwa pria tersebut sengaja membangun narasi palsu. Spekulasi publik semakin kuat ketika dua sahabat dekat Erika, Fuji dan Rachel V-nya kompak mengunggah ulang foto DJ Panda saat sedang live. Unggahan tersebut sontak memicu gelombang komentar dari netizen yang budiman. Banyak yang yakin bahwa DJ Panda adalah sosok pria yang dimaksud Erika. Ada yang menyindir penampilan DJ Panda dengan nada sinis. Sementara sebagian lainnya meyakini bahwa ia adalah sosok yang disebut Erika Carlina. Gestur tubuh DJ Panda juga menjadi sorotan karena dianggap menunjukkan rasa tidak nyaman. Tidak sedikit pula netizen yang berbakti yang menilai senyumannya terlihat dipaksakan, seolah menyembunyikan tekanan mental. Bahkan ada komentar yang menegaskan agar DJ Panda tidak menghindar ketika kebenaran soal anak yang dikandung Erika dibuktikan melalui tes DNA. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fuji memposting ulang video unggahan dari fanbase-nya Erika dan Vrep. Apakah sosok ini yang diduga adalah ayah kandung dari anaknya Erika? Dan diperkuat juga dari komenan Vrep di video DJ Panda atau Beruang Panda, geng. Katanya as you wish bro. Lu tau gak artinya as you wish bro? Terserah kamu atau sesuai keinginan kamu. Itu tuh, ya Allah, bahasa Inggris. Yang diduga sosok yang mengancam-ngancam Erika Carlina akan menghancurkan karirnya. Dan ada beberapa video juga yang menyindir-nyindir ya kan Erika tentang kehamilannya sama si mantannya Sule. Itu siapa itu? Jujur dari kasusnya Mbak R ini yang gue paling respect alias respect total adalah ke temen-temennya Mbak R. Bisa-bisanya mereka nahan buat diem, buat gak ngeviralin, buat gak bikin huru-hara di media sosial, padahal mereka tahu seberapa gede powernya mereka. Siapa yang gak tahu fansnya Fuji? Atau siapa yang gak ngerti fansnya Rachel V-nya, BBB, Barisan Berhak Bahagia? Kelar itu kalau udah mereka yang turun tangan, tapi mereka milih diem. Kalau gue, temen gue digituin, udah geger geden. Nggak ada tuh judulnya It Will Pass, Karma Does Exist, biar Tuhan yang balas. Nggak usah, gue aja, gue yang balas ini. Hal pertama yang gue lakuin ya kalau gue jadi Rachel V-nya atau Fuji adalah tuh laki gue injek batang lehernya, minimal patah lah kayak begini nih, lehernya stang kiri atau enggak stang kanan, lu pilih deh. Habis itu yang kedua gue bikin JJ sehari 8 kali. Ku sindir tuh laki pakai jedak-jeduk pakai velocity. Ketiga ya gue kirimin tuh laki buzzer pembesar biji Kenti. Bijinya doang yang gede, Kenti yang enggak. Sialan ya anjing, bikin gue gede aja. Buat Mbak Erika Carlina, you deserve better Mbak. I'm so proud of you dengan keputusan ini yang udah Mbak R pilih untuk mempertahankan debaynya. Sebenarnya sama Mbak, waktu aku lihat podcast Om Deddy ya kan, Om Deddy bilang kenapa nggak dijatuhin gitu loh dengan ya gampang sih sebenarnya Mbak, karena untuk menjaga segala popularitas ataupun segala macam hal sebenarnya gampang sih untuk mengambil decision keputusan kayak yaudah jatuhin aja deh, tapi Mbak enggak. Dan yang paling penting Mbak tidak menuntut siapapun untuk bertanggung jawab atas hal itu, karena Mbak tahu itu kesalahan Mbak sendiri, dan itu menurut aku it's good Mbak, tidak memberatkan siapapun. Tapi menurutku itu keputusan yang oke sih Mbak. Terlepas dari ya kita nggak bisa ngejudge pergaulan orang ABCD, itu baik, itu buruk, karena belum tentu pergaulan kita pun baik kali gitu loh. Tapi keputusan yang diambil Mbak R itu sangat dewasa banget dengan mempertahankan. Keren banget Mbak. Bukan menormalisir ya, menormalisir Hamidun gitu loh. Karena kita ini masih hidup di Indonesia,
bukan menormalisir hal-hal seperti itu, tapi keputusan yang diambil oleh Mbak R itu menurutku keputusan yang cukup dewasa dan cukup beresiko, karena Mbak R mempertanggungjawabkannya itu sendiri gitu loh. Keren banget. Dan untuk pacar Mbak R sekarang pun Mas Brevi menyikapinya kayak keren banget gitu, kayak slow, kasih support. Memang good lah buat Mbak R. Semangat ya Mbak R, everything is gonna be okay Mbak R. Terlepas dari permasalahan Erika, ya kok aku respect ya sama dua perempuan ini ya, yaitu Fuji dan Rachel. Respectnya kenapa weh? Betul-betul bisa jaga rahasia, betul-betul bungkem, betul-betul mengcover, melindungi dan menjaga perasaan sahabatnya yaitu Mbak Erika. Mereka ada loh, mereka garda depan, mereka support Mbak Erika. Saking bisanya menjaga rahasia temen, menjaga aib temen, sampai sejagat raya pun nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh. Kalau nggak dari pengakuan Mbak Erika di podcast Dedi, mungkin sampai sekarang orang nggak ada yang tahu. Kayak gini contoh temen yang ada di saat temennya susah, yang selalu di garda depan kalau temennya ada masalah, yang tidak menutup kuping ketika kawannya dibully, yang tidak menutup mata ketika kawannya dihina. Ini baru mantap, mantap. Teman sejati, mantap. Dan juga respect sama pasangannya Mbak Erika yang sekarang. Yang kemarin ya mungkin, ya jujur, mungkin kemarin aku ngiranya bahwa pelakunya adalah pasangan Mbak Erika yang sekarang. Karena ya mungkin salahnya ya kita lah manusia ya kan, suka menilai dari covernya aja. Ya mungkin kemarin aku nilainya dari penampilannya berapi, banyak tato, oh pasti ini pelakunya. Ternyata enggak weh. Ternyata pelakunya yang muka polos, ya mukanya polos, muka enggak berdosa, ternyata sarang dosa. Dan ternyata penikmat pepeu. Wajah aku bilang penikmat pepeu, karena sampai sekarang nggak nikah tapi punya anak 2 udah. Yeay, belum nikah aja kau bilang kalau ada duit 50 juta, pandai-pandai bini lah, harus ngabisin cuma 2 juta. Kalau kau nikah jangan sampai lah kau ada anak ya, nanti yang ada anak kau perlu air susu, ya kan, minum susu, yang kau kasih air beras. Wajar lah anak kau 2 sekarang kau diemin ya kan, nggak kau publish. Jangan-jangan terancam juga makannya, kebutuhannya. Ganteng doang, modal pisang. Tentang Erika Carlina, sebenarnya gue nggak mau komentarin ya kayak begini-begini ya, tapi nggak tahu kenapa kayaknya harus gitu ya, dikit aja mama ya. Maksudnya gini loh, sedih banget ya kalau udah kayak begini ya, namanya takdir ya. Mau nggak mau ya udah harus jalanin ya. Tapi habis gelap terbitlah terang pasti ya kan. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan ya. Kalau gue lihat berarti udah banyak ya postingan-postingan dulu tuh gurunya ya. Waktu Uti ketemu sama Erika sama si Buna, yang mereka tuh pelukan di sofa. Pokoknya banyak nih postingan-postingan yang akhirnya diriwain sama gue. Oh ternyata itu ada kejadian bahwa Erika Carlina ada musibah ya kan. Tapi alhamdulillahnya ya ngedengar si Erika Carlina di podcastnya Deddy Corbuzier itu, dia bener-bener ya udah pokoknya dia tegar, udah gitu dia tuh mau ngejaga dan merawat baliknya ya. Ditambah lagi ada si Uti sama si Buna ya yang selalu ada di sampingnya Erika Carlina ya. Aduh gue kayak gitu, masih kayak deg-degan gitu ya mau ngebahasnya, tapi sedih. Tapi gue ada bahagianya karena si Erika tuh akhirnya menemukan kekasih hati si Brave itu yang benar-benar sosok yang dewasa ya, penyayang. Udah gitu terus siapa yang bilang katanya cakepan si DJ Cungkring itu ya. Kalau menurut gue ya si Brave itu charming ya. Dia itu mukanya tuh charming, dewasa. Disitulah letak ketampanannya si Brave itu. Ada saat itulah udah gitu dia tuh merangkul banget ya. Gue jadi ribet ngomongnya ya. Kayak masih yang kayak masa sih kayak begitu sampai udah 9 bulan loh ya. Tapi yang gue nih gondoknya nih ngeliat si postingan si DJ Cungkring itu ya, si pelaku itu kok santai gitu ya. Emang kayaknya sih begini kayaknya sih. Rada-rada kayaknya masih broncos kayaknya ya. Dia gitu. Terus ada lagi postingan yang lewat di VT yang lewat sama DJ mantan istrinya si pelawak itu
mereka nge-DJ bareng tapi kayak cosplay pakai cosplay lagi hamil gitu kan. Si DJ itu DJN ya, DJN sama si DJ Cungkring tuh sambil nulis perut dibuat cosplay gitu, kayak dibuat sendiri-sendiri, dibuat main-mainan gitu ya kan. Ya emang sih kalau udah lihat kayak begitu kayaknya sekufu gitu ya mereka tuh ya, jatuhnya kayak begitu. Untuk Erika Carlina ya, kamu nggak sendiri ya, ada kita semuanya ya yang mensupport lewat online. Ada Fujianti, ada Rahel Buna ya, banyak orang-orang yang sayang banget gitu Amerika ya. Terlepas dari kita tidak membenarkan ya bahwa hamil luar nikah itu benar, tapi paling nggak sekali lagi jangan hujat, kita tidak ada di posisi Erika Carlina ya. Maksud gue kayak gitu aja udah ya. Gue ribet, gue masih pengen ngecek lagi nih ya, ribet banget ya gue ya DJ Cungkring ya. Nih ya, walat.